Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami yaitu tentang bagaimana cara mengimplementasikan motivasi belajar. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, uh, hendaknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Imadi Agata Dharma Putra Utama dengan NIM 22 1202 1135. Lalu rekan saya. Nama saya Priscila Astrid Maria dengan NIM 22120211129. Materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu motivasi belajar dapat diimplementasikan dalam banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa implementasi motivasi belajar yang dapat diterapkan. Yang pertama, memiliki target atau tujuan yang jelas untuk diri kita sendiri. Kita harus menetapkan tujuan belajar yang spesifik dan realistis. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, tetapkan target untuk mempelajari setidaknya satu bab atau mempelajari kosakata baru di setiap harinya. Yang pertama, menentukan target dalam diri sendiri berupa goals apa saja yang ingin digapai dalam waktu dekat dengan cara memotivasi diri kita sendiri untuk terus berkembang dan mulai mengambil langkah nyata untuk mewujudkan cita-cita diri kita sendiri. Dua, temukan metode belajar yang cocok. Setiap orang memiliki preferensi dan gaya belajar yang berbeda. Cari tahu metode belajar mana yang paling efektif untuk Anda. Apakah itu membaca, atau menyimak, atau menggunakan metode visual. Menemukan metode yang tepat akan membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi. Contohnya, jika kita lebih memiliki kecenderungan untuk lebih mudah memahami pembelajaran dengan metode diskusi, carilah teman atau buat kelompok belajar agar motivasi ingin terus belajar lebih berkembang. Begitu juga dengan metode-metode belajar lainnya agar disesuaikan. Lalu selanjutnya ada cari tahu tentang manfaat belajar. Di sini saya akan menayangkan video pendek mengenai pentingnya apa itu manfaat belajar. Ini adalah Ivan. Ia adalah anak yang selalu menganggap remeh akan sesuatu. Ia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Akan tetapi, dia tidak peduli dengan pelajaran. Sampai suatu hari, Ivan mengalami kesulitan dalam belajar. Kenapa, Wan? Aku bingung, Bingung kenapa? kenapa kita harus belajar? Ya tentu saja kan buat masa depan sama membahagiakan orang tua gitu. Emang kamu cita-citanya apa? Cita-cita aku jadi dokter. Ya kalau mau jadi dokter kan harus belajar lebih tinggi lagi kan, lebih giat. Oke, mantap, mantap. Katanya mau jadi dokter. Kenapa merokok? Kamu siapa? Maksud kamu apa? Dokter tidak merokok. Mereka menjaga kesehatan mereka. Kalau kamu gitu terus, masa depanmu akan hancur. Kamu nggak percaya? Sini, pegang dengan saya. Itu lihat ketika kamu ujian di sekolah. Itu lihat ketika nanti kamu kelulusan.
Baik, setelah melihat dan menyimak video yang tadi, di sana kita diajarkan untuk memahami mengapa belajar itu penting dalam hidup kita. Baik itu untuk mencapai karir yang lebih baik, memperluas pengetahuan dan keterampilan, ataupun mencapai tujuan pribadi lainnya. Mengetahui manfaat jangka panjang dari belajar juga dapat menjadi sumber motivasi yang kuat. Dengan mengetahui manfaat belajar kita secara tidak langsung akan menumbuhkan motivasi dalam diri sendiri. Contohnya, untuk menjadi dokter, seseorang perlu mengetahui manfaat belajar mengenai ilmu-ilmu kedokteran, kesehatan, dan sebagainya. Dengan hal ini, motivasi dalam dirinya untuk menjadi atau menggapai cita-citanya akan terpenuhi. Nah, selanjutnya, sediakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Ciptakan lingkungan belajar yang merangsang di sekitar kita, jika memungkinkan, buat ruang belajar khusus tanpa gangguan. Lalu bergabunglah dengan kelompok belajar atau temukan teman-teman belajar yang akan saling mendukung dan memotivasi. Lingkungan belajar yang positif dan kondusif dapat diciptakan kita sendiri. Belajar dengan nyaman di kamar, belajar berkelompok, dan juga membaur dengan teman-teman yang membawa kita menjadi pribadi yang lebih positif merupakan salah satu usaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi kita sendiri. Lalu selanjutnya ada menghadapi tantangan dengan sikap positif. Hampir setiap manusia memiliki tantangan dan rintangannya masing-masing. Namun, hal ini adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Tetap optimis dan berpikir positif dalam saat menghadapi rintangan, dan lihat setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh berkembang. Contoh nyata yang pernah kita alami sendiri yaitu masa COVID-19 kemarin. Pada masa lockdown, kita mengusahakan pembelajaran online atau biasa disebut dengan daring, yang dimana secara tidak langsung berarti kita tetap mengusahakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di tengah-tengah tantangan seperti COVID-19 kemarin. Lalu ada hadiahi diri Anda sendiri atau self-reward. Diri Anda hadiah atau apresiasi setiap kali Anda mencapai tujuan belajar atau mengatasi kehambatan tertentu. Hadiah ini bisa berupa waktu luang, hobi, atau aktivitas yang Anda sukai. Ini memberi motivasi ekstra untuk terus maju. Diambil dari pengalaman saya pribadi sebagai student atlet, saya kerap kali mengikuti beberapa perlombaan atau ajang kompetensi bersama tim sebasket saya. Mendapatkan menikmati hadiah hasil kemenangan kita sendiri untuk jalan-jalan, makan, dan sebagainya, menumbuhkan rasa motivasi untuk lebih giat berlatih, mengikuti ajang turnamen lainnya, dan juga untuk berkembang lebih baik lagi secara individu. Yang terakhir, beri diri Anda istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini merupakan bagian penting dari motivasi belajar yang berkelanjutan. Menjaga keseimbangan antara waktu belajar dan waktu istirahat, dan juga memberikan waktu bagi otak Anda dan tubuh Anda untuk beristirahat agar bisa tetap fokus. Sebagai manusia, tentu kita memerlukan istirahat yang cukup. Setelah melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas sehari-hari, kita juga perlu istirahat dengan ideal dan berkualitas. Dengan cara salah satunya tidak mengerjakan tugas mepet dengan deadline agar tidak begadang, dan juga pintar memanage waktu dalam berorganisasi bagi para mahasiswa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami dalam menjelaskan pengimplementasian motivasi belajar dalam kehidupan sehari-hari. Bila mana ada salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.